Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel yang paling keren di Republik ini. Karena tidak ada lagi yang keren selain ini. Kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda riset sendiri. Dan kalau Anda melakukan itu, artinya Anda kurang kerjaan. Malam ini saya berhasil memaksa, dalam tanda petik. Ini kalau nggak dipaksa, repot juga ada orang satu ini. Sibuknya minta ampun, tapi nggak bisa diampuni dia, sibuknya itu. Tapi hari ini saya berhasil mengecohnya untuk bersedia nongol ke publik. Karena ini orang biasanya ada di balik layar. Apakah dia sutradara? Kira-kira benar atau enggak ya? Apakah dia adalah spionase? Kenapa sih Anda menebak-nebak? Nah, saya ingin kenalkan siapa dia ini. Gitu. Dia ini adalah pesaing saya. Loh kok pesaing? Karena saya laki-laki, dia laki-laki juga gitu orang ini. Oke, dan saya masih hidup, dia masih hidup juga gitu. Oke deh. Dia adalah orang yang dari Udik. Setiap kita ya dari Udik dong, masa kita dari mana gitu. Dari NTB, jadi teman kita sendiri. Dari NTB itu ada 2 pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Cabe. Bukan, Sumbawa. Dan tamu saya kali ini adalah yang dari Pulau Sumbawa itu. Ya, keren. Dan kalau udah ngomong Sumbawa dan sebagainya, waduh, sampai calon bupati pun kalah sama dia ini. Karena dia lebih Sumbawa, lebih, waduh gila. Nah kalau Sumbawa aja udah ini jangan tanya NKRI, ya pasti dia. Ini harus segera diomongkan NKRI, karena hari-hari ini sensitif soal NKRI ini. Siapakah dia? Ya, sudah tersambung di sini. Beliau adalah Surya Herianto. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, harus sehat. Iya, ini mirip-mirip ya. Saya lihat itu apakah dia ini masih satu klan dengan Sutrisno Bahir, wajahnya itu mirip. Pernah ada yang ngomong gitu nggak ya? Saya aja ya gitu. Iya, Oke. iya. Lagi di mana? Lagi di domestik, di Eropa, di Sumbawa, ataukah di Jakarta? Nah, Anda pilih mana ini? Yang mana? Saya sedang di Jakarta. Oke deh. Lagi jadwal di Jakarta saya. Nah, itu ada jadwalnya coba. Oh, ya, kalau kita orang nah, hidup mengalir aja, dia ada jadwalnya. Nah, jadi Anda sudah kebayang betapa repotnya menghubungi orang satu ini. Oke. Saya dengar Mas, panggilannya apa Mas? Surya apa Her? Surya. Surya ya. Ya. Surya 12 apa 16? Bagusnya 18. 18, pintar dia. Oke ya. Mbak aku udah ngerti itu. Ya. Gimana keluarga semua sehat? Keluarga alhamdulillah sehat-sehat. Keluarga saya ada di Jakarta. Sementara saya jarang di Jakarta. Saya banyak di luar pulau. Banyak di Surabaya juga. Tahun 2020 saya banyak di luar Jawa malah. Kejebak di mana-mana gara-gara COVID. Jadi sekalinya ke Jakarta agak lama dikit, nggak apa-apa lah. Gitu. Tapi pekan depan mau nggak mau harus terbang mudik ya. Siap, insya Allah. Kenapa? Nanti kita ngomong di belakang meja. Biar nggak denger. Ya, secara umum bagaimana Anda merespon kondisi kita ini? Kondisi pandemi misalkan, bagaimana dengan bisnis Anda sendiri? Saya ngelihat kondisi ini kan semua orang panik. Semua orang saya panik ketika saya merasa panik. Habis kalau saya ikut kayak gimana saya nggak bisa kemana-mana. Terus terang sementara pandemik ini dari awal 2020 atau mungkin akhir 2019 saya ada di Surabaya tidak lebih dari 30 hari. Saya banyak trip yang memaksa saya untuk harus hidup. Jadi kemana-mana kepala saya ditembak terus sama itu di cek suhu bandara. Iya. Tapi sekarang kayaknya nggak harus kepala kayaknya. Kan bisa kok pakai tangan gitu ya. Iya betul. Dulu emang tiba-tiba seperti terdakwa aja loh, kenapa gini gitu kan, nggak enak banget. Iya. Kayak kita jadi ini banget gitu ya.
nggak sehat gitu kelihatannya. Iya. Tapi Anda sendiri meninggalkan Sumbawa itu sejak kapan, Mas Sur? Saya keluar dari Sumbawa itu 87. Apaan itu? Karena sekolah atau? Karena saya sekolah. Saya menetap di Malang kira-kira 10 tahun. Oh, jadi Arema ya? Iya, salam satu jiwa. Salam satu hati. Saya takut nanti nggak boleh pulang ke Surabaya kalau keras-keras ngomong begini nih. Oh gitu ya? Jangan takut kalau sama jangan Zani, jangan takut. Karena kita sendiri juga udah takut, jadi jangan takut lagi gitu loh. Tahun 87 ya? 87 saya keluar dari Malang 96. 96 kemana? Tapi 90 saya sudah jarang di Malang juga, saya kemana-mana. Iya, nggak tahan lah. Masa orang hidup Malang terus kan perlu mujur kan? Kadang-kadang mujur. Jadinya Kadang-kadang namanya untung. mujur. Ada piro anaknya? Anak saya 3, Mas. Alhamdulillah masih kecil-kecil. Dari satu istri? Dari satu istri. Baru satu atau bagaimana? Takut ditonton dia. Macam-macam mas gitu dia. Itulah. Oke. Pertama kali Mas Surya terjun di bisnis itu apa pertama kali yang digeluti? Dan kapan? Saya sebenarnya saya ini pernah belajar arsitektur. Kemudian kenapa sih ngomong arsitek itu aja nggak berani? Saya ngomong arsitek berani, tapi saya takut nanti banyak salahnya. Mendingan saya nggak ngomong. Tapi nanti dilihat sama dosen takut saya. Banyak order ya? Disangka saya nanti jadi saingannya dia gitu. Oh gitu. Kayaknya dosen udah mulai tersinggung. Siapa yang nanya ini? Dicek. Ya terus belajar arsitektur. Saya belajar arsitektur. Setelah saya belajar sama orang-orang yang keliru-keliru nyuruh saya desain. Hasilnya sudah bisa ditebak. Gurunya aja keliru ya? Hebat parahnya. Asik juga nih. Jam terbang udah bagus, jadi ngobrolnya udah lumayan oke deh dia. Mainnya jauh sudah. Ya masih di tetangga-tetangga aja lah. Tetangga. Belum berani ke kampung sebelah. Jadi di desain itu sempat ada beberapa pekerjaan gitu, join sama teman. Saya pertama lulus itu kebetulan saya waktu itu kuliah rangkap. Arsitektur saya lulus, sementara sekolah saya satu lagi ini ada sekolah administrasi niaga namanya. Saya sekolah administrasi niaga. Sambil ini saya tunggu selesai, saya bekerja lah di satu tempat di Malang. Kayaknya administrasi itu di ini ya, di yang banyak ceweknya itu ya? Saya nggak berani ngomong, soalnya udah lupa. Karena memori lama dia nggak begitu. Karena dia mencoba di situ dikerubuti sama Bidodoro di situ kan. Aduh, iya itu dia. Ya masuk pagi pulang nggak tahu kapan kan gitu kan. Iya makanya. Iya makanya. Di situ lulus juga? Saya lulus Mas, alhamdulillah. Keren tapi tertatih-tatih, terseok-seok karena saya ya artinya dengan berbagai perjuangan menyogok dalam tanda petik, jangan marah dulu lah gitu. Akhirnya udahlah daripada jengkelin orang dulu lulusin aja lah. Bosan saya lihat dia ini. Sampai adik kelas saya udah jadi dosen saya waktu itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi begitu dia ini jangan ngejel kamu. Saya dosennya aja ini gitu ya. Oke, jadi geluti arsitektural di awal-awal ya. Dunia kerja lah gitu ya. Iya. Jadi waktu itu sempat mendirikan ini mungkin stay alone sendiri atau mungkin sama kawan saya sempat mendirikan kantor arsitektur gitu. Kalau kantor sih belum, tapi freelance lah istilah kita waktu itu. Zaman itu orang-orang tamat arsitektur itu nggak sulit cari kerjaan, jadi kita milih-milih mau masuk mana masuk mana. Oh, iya, ya. Tapi nggak taunya lama-lama paling susah gara-gara kita jadi arsitek gitu. Gimana ceritanya?
Nanti saya loncat dulu sedikit. 98 itu krisis moneter. Iya, iya. Pekerjaan paling KO adalah yang berurusan sama bangunan. Boro-boro bikin bangunan, tidur aja gue udah bisa. Nggak bangun kita. Lah ya. Tidur aja kita nggak bangun, gimana mau bangunan gitu kan. Makanya. Oh, ngalami waktu itu ya. Terus saya kembali lagi ke ini. Saya sempat jadi arsitek itu sekitar berapa tahun? 8 tahun mungkin. Di Malang saya bekerja sebagai arsitek junior lah. Arsitek peloncoan, di pelonco sama. Jadi kalau menteri itu ada menteri muda, ada arsitek junior ya. Iya. Saya sempat bekerja di satu perusahaan di Lombok. Saya termasuk pionir lah, merintis. Saya diajak kawan saya di Lombok, dan sekarang jadi developer terbesar di Lombok. Oh gitu. Udah itu aja teman-teman, clue-nya itu aja. Jadi dia ini siapa, terdakwa siapa, udah bisa dilaporin kepada pihak yang kurang berwajib. Oh gitu ya. Baik. Nah, ketika selama menggeluti interval waktu 8 tahun itu di arsitektural, lebih banyak ngerjainnya di mana? Di perencanaan sampai detail atau ke bagian desain? Saya di perencanaan. Kebetulan yang pekerjaan saya pertama waktu saya freelance ini, saya mengambil satu pekerjaan, satu perusahaan. Jadi mulai dari proses pembebasan tanah saya terlibat. Sampai after sales-nya. Jadi saya step-stepnya itu saya ikut terlibat. Karena pegawainya cuma saya. Oh, pancen. Tak pikir foto-foto ternyata pancen. Memang lah ini kapan-kapan udah ajak makan pecel hari ini. Pecel Blitar. Oke. Nah, setelah di arsitektural kemudian lompat pivot kemana? Nah, saya di 98 itu kan krisis moneter tuh. Kita semua itu jobless. Nganggur. Jobless. Nah, kondisi kita jobless ini kan nggak bagus buat ibu-ibu yang punya anak perempuan waktu itu. Dia nggak boleh berteman sama laki-laki pengangguran anaknya. Jadi kita harus punya teman. Kok jadi curhat sih? Akhirnya kita kumpul lah sama teman-teman itu. Bagi tugas, ada ini. Pekerjaannya belum ada, kartu namanya udah ada. Perusahaannya belum ada. Keren. Imajinasinya udah bagus pokoknya. Arsitek kan. Bentuk belum ada dia udah bisa gambar. Akhirnya waktu itu ya udah cari-cari peluang apa, datang satu kesempatan dari teman, waktu itu bapaknya masih cukup berpengaruh lah di sini di kabinet waktu itu. Ini ada kerjaan ini. Istilahnya kerjaannya udah di piring, tinggal disendokin aja. Ternyata? Ya kita dipaksa untuk belajar pekerjaan ini. Kerjaan suplai bahan baku salah satu BUMN. Di situ ada salah satu pekerjaannya tuh mengangkut dari satu lokasi ke lain dengan kapal laut. Di antara saya bersama-sama ini, saya kebagian ngurus kapal. Dalam perjalanan waktu, saya benar-benar excited dengan pekerjaan saya karena banyak hal-hal baru dan pergaulan baru yang sebenarnya jauh dari bayangan saya sebelumnya. Itu gara-garanya. Terus apakah yang berikut itu tadi yang diceritakan itu kemudian menjadi keterusan sampai sekarang? Iya. Nah, saya jalan terus waktunya. Kemudian pekerjaan ini ternyata selesai. Ganti pemerintahan seperti biasa, ganti orang, ganti segala macam. Kita akhirnya harus tetap hidup, mencari sendiri-sendiri. Cuma saya terlanjur suka pekerjaan ini. Saya ada salah satu kawan di Surabaya. Saya diajak ke Surabaya. Pindah ke Surabaya aja. Di sini kita kerja pelayaran.
Saya datang ke Surabaya, cuman saya nggak kenal siapa-siapa di Surabaya. Akhirnya udah saya dapat kerjaan pelayaran yang ya cukup bagus lah pekerjaannya. Ternyata saya betah, nggak sadar saya kerja di situ 18 tahun. Jadi nggak sadar 8 tahun. Koma apa tanda seru apa tanda tanya kan gitu. Tanda tanya, Mas. Tanda tanya maksudnya kerasan apa dia terpaksa gitu kan. Pekerjaan yang saya lakukan waktu itu benar-benar bikin saya senang. Apa kira-kira alasan subjektifnya senangnya kenapa? Apakah tantangannya oke, adrenalin atau apa? Atau duitnya banyak? Kalau duit banyak sih relatif. Saya bilang duitnya juga nggak banyak. Cuman di situ kita banyak bergaul sama orang dari segala macam lapisan. Dan terus baru ya? Baru. Ada event apa, etapa apa, proyek apa, peristiwa apa, baru lagi yang harus dihubungi atau yang ketemu. Di pekerjaan saya ini mungkin satu-satunya pekerjaan yang tidak bisa kita potong waktunya. Maksudnya seminggu pun nggak berasa kita kalau kerja kayak gitu. Seminggu nggak ada ini. Tahu-taunya udah minggu depan. Jadi enak. Jadi kita nyaman lah kerja kayak gitu. Coba dideketin ini ya. Halo. Iya. Jadi kerjaan seperti itu yang bikin saya jadi betah. Saya tadinya cuma punya target kerja begitu ya mungkin 5 tahun kali. Makin lama semakin seneng ya, makin banyak tantangan. Kebetulan di dalam perusahaan itu iklimnya cukup bagus. Sampai sekarang? Saya alhamdulillah sudah enggak apa? Iya. Sudah enggak begitu lagi. Nah, sekarang apa yang ditangani? Kerjaannya sama, cuman saya mencoba untuk berjalan meniti sendiri dengan beberapa orang kawan. Ya, pekerjaannya nggak ada beda, cuman ini sifatnya nggak terlalu seperti dulu kerja pagi pulang sore penghasilan pas-pasan, nggak kayak gitu. Jadi nggak P4 pergi pagi pulang petang, nggak kayak gitu. Penghasilan sekarang penghasilannya malah nggak ada. Kalau nggak kerja nggak ada penghasilan. Tapi waktunya lumayan bisa kita tentukan. Gitu. Waktunya saya yang memanage sendiri, saya bisa ngapa-ngapain. Nah, cuman ada beberapa hal yang paling berkesan sih ya. Selama saya bekerja itu, dalam perjalanan waktu sekian lama, perusahaan ini tambah besar. Tambah besar. Bisa dibilang dia sudah mulai diperhitungkan lah di level-level domestik. Saya paling suka tantangan kalau disuruh arrange cabang baru, market baru. Adrenalinnya di situ ya. Saya diajak teman, ayolah kita survei, kita ini ada banyak nih, ini kesini kemari. Kebetulan ini coverage service-nya itu ada di Indonesia Timur. Saya lebih paham area Indonesia Timur sekarang gara-gara pekerjaan itu. Ditambah lagi saya juga punya bakat terpendam traveling. Bakat terpendam. Emang arek nakal ya kan itu beling ya dulin wae. Oke. Kalau boleh tahu nih, konkretnya apa sih yang ditanganin gitu loh. Saya kerja perusahaan pelayaran, tapi pelayarannya ada regular service ya. Di beberapa kota di Indonesia Timur. Regular tiap minggu ada. Pelayaran artinya Anda ikut di Pelni gitu ya? Semacam itu pelayaran. Penumpang apa barang? Barang. Ini barang ya. Barang. Nggak iso nunut berarti aku. Bisa, nanti barang kita masukin ke dalam karung bisa. Memang benar-benar nih orang nggak tahu siapa saya dia ini. Akhirnya kalau tahu dia nggak perlu pakai karung, langsung tendang aja gitu. Langsung dikasih rantai, ikut di belakang.
Pinter emang. Lama-lama kayaknya mau saya sudahi aja ini, bikin saya pamer. Berarti ngangkut barang. Barangnya apa sih? Sembako kek atau fashion? Segala macam barang lah. Artinya kebutuhan pokok ada di sana. Kebutuhan sehari-hari. Nah, kebetulan perusahaan ini kan karena dia baru mulai, dia bisa dikatakan baru mulai cari marketnya sendiri. Jadi suka masuk ke daerah-daerah baru. Istilahnya kita jadi pionir di satu tempat. Karena di pelayaran ini ada namanya pelayaran barang curah. Kalau kita bilang tuh di dunia kita kargo, bulk kargo, dan ada kontainer. Nah, saya ada di kontainernya. Jadi barang-barang itu dimasukin ke kontainer, dikirim peti kemas. Kirim ke daerah tertentu. Nah, banyak daerah di Indonesia Timur yang masih belum biasa dengan pemain-pemainnya biasanya kan pemain-pemain yang itu aja, yang dari yang abad ke abad itu aja, dan itu perusahaan-perusahaan raksasa biasanya kan. Ada beberapa lah. Waktu itu tempat saya tuh bisa naik pelan, sempat masuk dalam 10 perusahaan yang domestik yang bisa dianggap boleh lah. Saya satu ketika semakin ke sini ini banyak daerah, terutama di Indonesia Timur, di kawasan Maluku, kawasan daerah sekitar itu. Ternate. Ternate. Dia pengennya di kotanya didatengin pakai kapal kontainer karena relatif lebih aman barangnya, lebih terjamin keselamatan dan lain-lain. Nah, sampai beberapa kepala daerah itu justru mengundang kita nih. Pimpinan tertinggi perusahaan itu diundang supaya masukin kapal ke sana, layanin daerah sana. Nah, tiba-tiba saya kepikiran, kampung saya deket sini sama di ujung hidungnya Jawa ini nggak ada kontainer. Sekarang udah masuk sini? Alhamdulillah sudah. Di Lombok, saya mulai di Lombok itu, bukan saya ya, kami lah. Tapi saya yang di depan waktu itu, 2009 itu November, pertama kali kami arrange kapal kontainer ke Lombok. Dan itu masih asing. Karena sebelumnya pernah ada, tapi nggak lanjut. Waktu itu kompetitornya adalah truk-truk. Berarti stay-nya di mana? Lembang? Di Lembar. Lembar. Saya waktu terus kapal... di ujung yang timur, di Kayangan? Kayangan nggak ada. Jadi kita barang itu hanya sampai Lombok, kontainer waktu itu. Sampai Lombok. Oh, pokoknya naruh di daratan Lombok, nanti urusannya lain lagi, sudahlah gitu ya. Saya sampai sekarang di Lombok itu banyak saudara gara-gara saya kerjain. Banyak sekali saudara di Lombok. Maksudnya teman baru yang sudah seperti saudara. Di Mataram terutama. Untungnya saya enggak, alhamdulillah banget saya. Saya nggak mau keinjek jempol saya oleh kontainer. Saya cari sampean muta ajak naik kontainer. Itu 2009 tuh. 1 tahun pertama kita sampai luar biasa, sambutannya bagus sekali. Bahkan pemerintah daerahnya di Lombok itu, NTB ya Mataram, sudah bisa mulai mengapresiasi. Tadi mungkin ada semacam kayak hasutan lah dari pengusaha-pengusaha truk yang sudah nyaman bekerja itu, mereka tergerus ininya, marketnya berbagi ke ini, ke kapal, berbagi ke truk. Saya 2009 kita jalan, mulai banyak, akhirnya 2012 kita mikir coba ke Sumbawa. Saya cuman pengen berbuat sesuatu. Di Sumbawa itu kan sebenarnya mereka, kalau saya lihat dari omongan mereka, para pengusaha, mereka sudah cukup dengan truk aja sudah bagus. Tapi saya nekat ke sana, kita rundingan, kemudian dari manajemen perusahaan juga mendukung. Padahal satu-satunya cabang yang dibuka dengan modal nekat itu Sumbawa, Badas tuh. Badas. Ya, yang tempo hari ya sama gubernur ya.
Belum, saya 2012. Oh, mendahului ya. 2012 bulan Desember tanggal 23 Ingat itu ya. kapal pertama masuk. Iya, karena saya juga ikut bantu di depan karena ada ini kepentingan pasar. Itu saya ditolak di beberapa tempat dalam arti kontainer ini tidak bagus di Sumbawa karena ada truk sudah dan pengusaha truk di Sumbawa juga merasa terganggu yang biasa melayani Jakarta, Surabaya, kemudian Sumbawa. Tapi kita jalannya sudahlah, kita berbagi rezeki. Terus beberapa waktu. Terus dalam perkembangan terakhirnya bagaimana kejadiannya? Saya lihat hubungan truk dengan kapal bagus. Mulai ngerti. Tersegmentasi lah istilahnya. Ya, mulai ngerti lah. Mulai ngerti. Artinya memang ada beberapa hal yang kita bisa nggak tangani, itu bisa tertangani oleh ini. Mulai ngerti lah gitu ya. Ya, ada barang-barang yang besar, berat. Itu hanya bisa dengan kapal. Iya. Karena truk itu dibatasin beratnya, tonasenya. Cuma waktu itu kita berharap banyak saya di Sumbawa itu. Saya pikir Sumbawa ini kita bisa dapat lebih banyak. Dan dengan adanya kontainer jalan peti kemas jalan ini, seharusnya ada sedikit manfaat lah. Minimal jalan raya Sumbawa sepanjang Pulau Sumbawa ini tidak dilindas tiap hari sama truk berat-berat. Jadi umur jalan itu pasti meningkat. Terus harapan itu mulai ada persentase bagus atau bagaimana? Ini mimpinya. Harapan kita sih persentase bagus. Saya fakta hari ini sampai hari ini? Fakta hari ini sudah bagus. Mereka sudah mulai ketemu keseimbangan masing-masing. Ditambah lagi dengan booming jagung dari Sumbawa. Jagung yang keluar dari Sumbawa itu ratusan ribu ton. Bahkan saya dengar tahun lalu 1 juta ton targetnya per tahun. Meskipun jagung itu sebenarnya bikin masalah di Sumbawa. Banjir di Sumbawa jadi adat rutin gara-gara jagung tuh. Saya kan ngelihat. Tolong jangan diteruskan. Saya ponakannya Bupati, jadi nanti nggak enak saya. Nggak apa-apa ya. Sama Pak Bupati. Nah itu kita apa istilahnya? Karena sayang ya. Selingan aja lah. Tapi intinya begini. Saya tuh merasa di daerah lain kita datengin dengan kontainer ini kita disambut baik. Di Sumbawa tuh saya ditolak loh. Memang biasanya kita ini apa ya, tetap masih dianggap anak kecil gitu kalau di keluarga. Sangat betul. Iya. Kalau nggak boleh bilang betul banget. Makanya kadang-kadang tidak hanya betul tapi sangat betul ya. Maka kadang begini, untuk supaya orang tahu kalau saya itu nggak nakal gitu. Kadang saya pancing, ibaratnya gitu. Saya pancing Kang Suryani mainlah ke rumah. Terus ngobrol-ngobrol apa gitu, hebat ini hebat topo sama gitu kan gitu. Terus lain kali terus siapa lagi apa gitu. Iya kayaknya itu teman-teman kemarin tuh temannya itu bukan teman sembarangan, tapi baru sedikit ini dia. Ya, itulah. Padahal tempat lain kan karpet merah, dikalungi bunga kan gitu. Kalau di Sumbawa sempat ada sih ketika dia sudah mulai masuk resmi ada seremoninya kalau saya nggak salah. Cuman saya nggak ikut. Saya cuma sebatas babat alasnya. Jadi kalau sudah ini sudah ada timnya sendiri yang nerusin. Dan itu saya di beberapa tempat. Tapi sepanjang NTB ini saya mulai dari Lombok, Badas, Bima. Saya ikut. Bima juga ya? Bima kita masukin setahun kemudian. Bahkan saya lihat ketika Sumbawa sudah masuk kontainer Bima belum, orang Bima itu belanja itu pulakannya di Sumbawa meskipun cuma beberapa. Karena harganya waktu itu kita perang terus. Ada jelek sedikit sih kita perang harga. Nah, akibat perang harga itu seharusnya yang untung itu adalah end user, konsumen masyarakat. Tapi nggak tahu ya? Apakah terjadi apa enggak saya nggak tahu. Kita nggak pernah ada penelitian itu. Ngomong-ngomong, sekarang udah berapa kapalnya? Di perusahaan itu saya resign tahun lalu. Terus sekarang yang dikelola sendiri ada berapa? Yang sekarang ini karena kita baru mulai 100. Amin. Kurang ya. Berapa? Sekarang ini kita baru mulai
sebetulnya saya masuk ke satu perusahaan yang dulunya juga perusahaan pelayaran, tapi nggak begitu ganti nama, kemudian ganti nama, terus bikin bendera baru. Nah ini baru mulai ngerins kapal, meskipun kapal kecil. Apa sih namanya? Kapal kecil. Saya namanya sekarang kita namanya Jaya Sakti Line. Kalau di adanya kantornya di Surabaya. Kayaknya idealismenya kalau KTH Jamada aja lewat ini. Jaya itu sudah mewakili semuanya. Apa yang nggak ada dengan Jaya? Ya, tapi rupanya dia nggak marem. Karena dia jengkel. Di Sumbawa ditolak dia anak Sumbawa gitu kan. Makanya harus perlu ada sesajen ini. Sakti kata dia gitu kan. Jaya Sakti. Potong kambing di anjungan kapal. Tapi sekarang alhamdulillah itu sudah nggak ada masalah. Ya. Termasuk stakeholder itu cuma masih ada. Ada berapa keluarga-keluarga jiwa yang mendapatkan rezeki dari Allah itu asbab lantaran dengan Kang Surya ini ada berapa sekarang? Kalau sekarang ya mungkin nggak banyak lah karena perusahaan masih baru, bangsa mungkin antara kurang dari 500 jiwa kalau di internal aja. Tapi kalau di itu sedikit ya. Iya, gitu. Dan ini merasa sudah menjadi the life of path atau jalan hidupnya Bang Surya gitu, menggeluti ini, atau sempat kepikir untuk pivot ke yang lain? Saya kalau pivot sih enggak. Paling saya pivotnya tuh berhasilnya gara-gara ada corona. Lebih banyak di rumah tanpa harus kita ngeles, nggak mau kemana-mana. Tapi sayangnya saya semakin gencar corona semakin jarang di rumah. Itu. Iya ceritanya. Saya kalau flashback ke awal 2020 terus Januari saya ada di Sumbawa. Kemudian di Lombok, terus setelah itu saya ke Sulawesi Tengah. Itu di Luwuk ya. Iya, sampai habis Lebaran, saya Lebaran di sana karena nggak ada penerbangan untuk pulang. Tempat saya mau beli cerikian buat pulang, cuma nggak ada yang gede. Terus akhirnya itu saya balik ke Surabaya. Surabaya udah zona hitam, malah saya nggak berani kemana-mana. 2 minggu di Surabaya, saya ke Jakarta. Sampai sekarang? Sempat pulang ke Sumbawa 2 minggu lalu, 3 minggu lalu mungkin. Tapi sebentar, Allah mempertemukannya sekarang. Oke, pokoknya harus sudah pasang kuda-kuda, jadi mulai pekan depan pas begini Selasa lah itu sudah mesti berada di sini. Kalau enggak meledak itu barang. Siap. Dialami oleh semua orang. Jadi ketika suatu usaha sudah mulai jalan, dilihat dari ini, itu ada sedikit godaan atau pengalihan fokus. Jadi teman baik, misalkan saya ini tergolong teman baik gitu. Bang Surya, kita ketemu ya, ini bla bla gitu. Intinya saya menawarin bisnis baru. Gitu. Pernah begitu enggak? Dan bagaimana sikap Anda? Saya sebenarnya masih terbuka untuk hal-hal baru. Sepanjang itu masih reasonable. Misalnya diajak kerja ini, ayo. Yang penting kalau saya sedang mengerjakan sesuatu, saya pengen fokus supaya bisa tuntas dengan baik. Ya. Itu yang utama. Karena COVID ini, saya harus fokus sama satu hal. Saya bekerjanya sudah setahun lalu. Saya sekarang ngurusin invoice itu sudah segini banyaknya belum ada yang jalan karena nggak ada yang tanda tangan katanya. Kan pusing juga. Sama ternyata. Aduh, diomongkan juga dia di sini gitu. Yang denger itu nanti malah nggak bayar loh dia. Nah, kamu gitu mainmu gitu kan dia. Nanti kalau dia dengar ke bawah mimpi loh. Tolong ganti nomor itu sementara kita belum ini gitu kan. Ya itu yang paling berat tuh. Nah, itu juga harus fokus karena kalau nggak di situ nggak bisa kerja lagi. Sudah itu dia. Sudah itu.
Kadang-kadang sempet loh, ini jadi curhat juga ini. Kadang-kadang sempet gitu loh. Ini dia dibilang perusahaan besar atau apa, tapi kalau dipikir-pikir kere juga dia ini. Kita yang kasih modal tuh. Memang hukum ekonominya perusahaan besar itu nggak pernah modal, nggak ada. Dia Oh, hanya gitu. modalnya dipakai untuk supaya kelihatan besar, itu rumusnya begitu. Iya di awal. Sekarang Jadi kalau kita dia misalkan sebuah perusahaan retail atau apa. Nah, dia bangun tempat di tempat strategis. Lumayan gede gitu kan. Itu doang. Itu pun bukan duitnya dia. Nah, habis itu dia aduh kepret sana kepret. Kita yang jadi supplier ini gile ya gitu. ya mesti hati-hati sama perusahaan besar. Sorry ya perusahaan besar ya. Nggak modal aslinya. Orang dibayar 6 bulan kok. Iya itu. Gile bener. 6 bulan itu pun juga enggak disiplin jatuh tempo juga enggak gitu. Betul. Akhirnya yang kecil ya makin mati aja udah. Itu masalahnya. Cuman ya paling enggak gini. Ada yang bisa dikerjakan, ada harapan di depan. Jadi yang kita ini paling enggak ya sudah bisa hidup lah, bisa bernapas dengan tenang, naik turun normal, jangan ngos-ngosan. Itu yang kita takut. Itulah. Paling enggak kan kita punya kewajiban orang yang harus tetap ngebul dapurnya gitu. Itu yang Iya. Repot banget gitu. Iya. Nah, sekarang menurut Bang Surya, kira-kira apa dari bisnisnya Bang Surya ini yang teman lain itu, pelaku-pelaku bisnis yang lain, apapun itu, bisa ada keterlibatan. Jadi ada pola kolaborasi atau sinergi atau apalah gitu. Itu kira-kira ada enggak? Kalau ada, apa kira-kira beberapa bentuk yang mungkin? Ya pastinya ada ya, terutama yang segaris sama bisnis ini. Kalau pelayaran itu kaitannya sama freight forwarding. Ya, forwarding. Sama truk-truk itu, yang usaha truk angkutan itu darat. Itu kan mesti satu ini. Kalau kita hidup pasti ada kebutuhan untuk itu, ada aktivitas. Di samping itu kegiatan kayak di pelabuhan itu kan otomatis di situ melibatkan banyak orang. TKBM istilahnya, tenaga kerja bongkar muat itu mereka kerja 24 jam. TKBM. Itu orang yang paling kuat. Dia lebaran pun hanya libur 1 shift. Kalau di konveksi itu ATBM. Alat tenun bukan mesin. Oh, saya pikir rokok. Ya macam itu juga. Ya. Oh, terus lainnya apa yang pinggir-pinggirannya? Kalau tadi kan mainstreamnya ya. Nah, yang kebagian lainnya apa? Ya kalau yang pinggir-pinggirnya sih nggak terlalu banyak ya. Nah, terus saya tadi lupa cerita. Jangan lupa dong. Di dalam saya kerja yang reguler selama ini, saya ternyata dipelonco untuk ngurusin barang-barang proyek di kantor itu. Apa aja misalkan? Proyek ini contoh ya yang banyak saya kerjakan itu di Sulawesi Tengah. Di situ ada beberapa proyek besar skala internasional. Konawe itu? Bukan, di Luwuk, di Banggai, Kabupaten Banggai. Banggai ya. Itu ada LNG Donggi Senoro namanya. Itu fasilitas gas. Meskipun kami bukan yang utama sebagai transportirnya, tapi saya terlibat dari awal sampai itu selesai dan cukup banyak andilnya bagi perusahaan. Kemudian yang paling besar sebenarnya yang kedua itu ada namanya Senoro Gas Development, itu milik JOB Tomori. Itu semua apa namanya itu, semua materialnya itu bisa dibilang 90% itu kami yang ngangkut dari awal sampai selesai selama 2,5 tahun. Kemudian dari sana sempat juga ada fasilitas gas Matindok namanya. Matindok itu mirip dengan Senoro, cuma size-nya nggak sebesar Senoro. Itu
Itu yang 3. Kemudian ada yang kecil-kecil di luar ini, ada juga ada Donggi, fasilitas gas Donggi, sama pabrik amoniak Panca Amara Utama, itu banggai amoniak. Di sekitar situ semua, di Luwuk, Sulawesi Tengah. Nah, di situ apa ya, banyak tantangan baru, seperti requirement-nya, handling seperti apa, kan nggak biasa. Kadang-kadang ada barang-barang besar yang harus diangkut, yang kita diistilahkan di dunia saya ini heavy lift itu. Heavy lift itu kita banyak inilah, sambil belajar juga. Dan itu mengasihkan lah waktu itu. Lama itu, sekitar berapa tahun. Masih dilakukan sampai sekarang? Di perusahaan yang baru ini belum, karena saya terakhir itu di tempat lain ada perusahaan ini, pekerjaan semacam ini setelah di Luwuk selesai, ada di Halmahera Timur, itu cukup besar, itu pembangunan smelter. Wah, kalau smelter ya kelasnya udah ya, T kami itu. waktu itu juga ngangkut hampir semua materialnya, kita ngangkut semua dari awal sampai commissioning, dari start awal. Ada di tempat lain juga di Waingapu itu ada pabrik gula cukup besar di sana. Cuma nggak selesai, saya sudah keburu tidak di situ lagi. Tetapi dari sana saya banyak sekali pengalamannya. Kita juga merasa bersyukur sempat ngalamin. Jadi besok dalam perjalanan ke depan, kalau ada yang begitu kita tidak gagap lagi. Dan itu sangat mengasihkan. Karena ternyata dunia project shipment ini sempit sekali. Maksudnya? Orangnya itu juga. Oh. Jadi saya ada teman. Pemainnya itu aja. Pemainnya itu aja. Kadang-kadang orangnya ganti baju doang. Orang ini pindah ke sini, pindah ke sana. Nah, itu ada teman saya di Medan, ada di daerah Palembang. Itu kita karena saling kenal, ketemu lagi setiap kita lu lagi. Iya. Saya juga ada beberapa kali ikut ini support migas, angkutan migas itu di sekitar situ di Indonesia Timur itu. Ya kayak suplai solar, angkut solarnya, angkut kebutuhan ini semacam suplai vessel itu. Itu saya lakukan bersama dengan perusahaan saya, tempat saya kerja dulu dengan teman-temannya. Itu yang kayak gitu. Tapi banyak yang unik, terutama saya sejauh itu adalah klien saya tuh kebanyakan orang asing itu. Jadi bisa ngelihat perbandingannya kerja sama yang asing sama yang Indonesianya kita itu beda banget, jauh. Disiplinnya, taat azasnya, detailnya, gitu kan? Detail. Quality control, gitu kan? Quality control. Dan apresiasi kalau good job gitu kan, waduh, gitu kan? Bagaimana cheers, gitu kan? Kalau orang kita kan, Oke. Kalau yang lokal ini politiknya yang nggak kuat, Pak. Politiknya ya. Iya, banyak triknya. Itu yang kita kadang-kadang ampun-ampun. Politik apa licik? Licik sih enggak ya. Saya takut kalau bilang licik. Kalau politik itu kadang-kadang ada aja jalan keluar. Saya berapa kali sebagai penawar paling rendah misalnya. Di kampung saya sebenarnya, di Sumbawa. 2 kali saya paling rendah, paling murah. Ternyata nggak dapat. Bukan nggak dapat. Ternyata tidak jadi tender. Kontrak lama diperpanjang 3 bulan. 3 bulan. Yang ketiga kalinya udah langsung permanen gitu. Penunjukan. Ya udah. Jadi saya kan cuman, padahal saya di Sumbawa itu hanya kepengen ada tanda-tandanya kita pernah kerja itu. Nah, jadi enggak melulu kita komersil. Meskipun itu bukan perusahaan yang waktu itu kita punya kontrol 100%,
Tapi kan saya pernah masuk di sana. Saya bisa pulang ke Sumbawa aja, bisa ketemu sama makanan-makanan Sumbawa yang nggak ada di tempat lain tuh. Sampai pasti belum pernah ke Sumbawa tuh. Cepat toh. Cepat. Soto Madura tapi di Sumbawa tempatnya, itu yang nggak ada. Beda juga ya. Iya, soto Madura tapi ada di Sumbawa. Oke, yang menarik pengalaman-pengalaman tadi itu berniat untuk balik, merasa berterima kasih dengan Sumbawa, dengan tanah kelahiran. Tapi kok gitu perlakuannya gitu. Toh demikian yang menarik, Anda mendeklar, Anda bangga dengan Sumbawa. Bagaimana menjelaskan hal itu? Saya harus bangga. Saya istilahnya kalau pedang harus ngasah pedang sendiri, Mas. Saya nggak boleh ngasah pedang orang. Saya nggak mungkin bangga jadi orang mana misalnya. Sedangkan saya bukan orang sana. Ya saya mau jelek atau enggak, ya saya orang Sumbawa. Ya Sumbawa itu kampung saya, mau gimana lagi. Sometimes saya ada kesempatan, saya pasti pulang ke Sumbawa. Dulu saya pernah tinggal di satu komunitas. Saya nggak pernah dengar 1 tahun orang ngomong bahasa Sumba. Kayaknya begitu dengar ngomong yang mirip-mirip itu serasa, oh iya, satu kampung guys. Padahal bukan. Saking ininya kan, keterpautan dan kangennya. Di sisi lain, menurut saya, Sumba ini luar biasa, potensinya besar banget. Ya. Segala hal. Yes. Nah, yang saya takutkan, Sumba ini sudah keburu rusak, baru kita sadar gitu. Terutama masalah lingkungan. Saya mungkin ada sedikit concern ke lingkungannya. Kayak misalnya, mohon maaf ya, mungkin ada teman-teman yang bergerak di bidang tambang, yang bisnis jagung. Meskipun saya ngangkut jagung, saya dapat duit dari jagung istilahnya kan. Tapi itu kerusakan yang ditinggalkan oleh itu tuh tidak termaafkan. Nggak ada. Belum lagi kong kali kong dari segi regulasi. Antara aturan yang sudah bagus tapi implementasinya nggak benar. Itu juga sayangnya saya tidak punya kapasitas dan tidak punya kekuatan untuk berteriak terlalu kencang. Tempatnya saya bukan di sana gitu. Tapi ya emang sayang banget ya. Misal jagung sebenarnya hal yang sangat simpel untuk mengantisipasi dampak yang tidak perlu tanpa harus mengerem giroh atau semangat berjagung itu sendiri kan gitu. Iya. Sebenarnya sih, tapi kok memang luar biasa cakar PDW. Khusus di Sumbawa ya. Saya ngelihatnya, saya karena cukup dekat berteman sama pemain jagung, ini pemain besar nih. Dia sebelum masuk Sumbawa udah besar di Gorontalo, sudah besar di Makassar. Itu di Sumbawa tuh saya ngelihat apa istilahnya ya, effortnya untuk Sumbawa itu kecil sekali. Sekarang jagung itu dijual secara ijon. Bibit sudah gelondongan, mentah, ijon pisang. Iya, taruh duit. Nanti beli bibit minta lagi. Nanti ketika dia panen, dia udah mulai bingung nih petani. Ini hanya balikin modal aja, dia jual sama pedagang sebelah yang harga lebih bagus. Tapi kan pasti ketahuan orang pemainnya mereka juga. Akhirnya apa, duit itu nggak pernah ada. Dan menurut saya ini subjektif sekali ya silakan dikoreksi. Tapi saya mohon maaf, saya bilang jagung tidak ada manfaatnya bagi ekonomi Sumbawa kecuali kerusakan yang ditinggali. Kritik itu lebih kepada udahlah jangan jagung lagi, atau kritik kepada manajemen kekuasaan lokal. Manajemen kekuasaan. Artinya bukan anti jagungnya ya berarti. Saya tidak anti jagung, tapi artinya praktek perjagungan yang selama ini jalan sampai sekarang pun itu ya mohon maaf tidak ada manfaatnya. Lebih dari itu bukan sekedar nggak ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya mungkin agak mending. Ya udahlah pekpo gitu kan. Tapi ini malah meninggalkan kerusakan. Yang bahasa sampean tadi tak termaafkan, unforgiven. Ya, pada rumusnya itu apa ya? Forgiven but not forgotten, gitulah. Iya. Ya maafkanlah,
Cuma tidak perlu dilupakan. Harusnya begitu, supaya nggak jadi beban. Cuman ngelihat setiap saya ingat, saya pulang ke Sumbawa hampir setahun tuh lebih dari 2 kali. Meskipun sehari 2 hari saya lewat gitu. Saya tuh paling sedih begitu nengok ke sungai yang melintas di tengah kota Sumbawa. Dulu musim kemarau pun sungai itu paling tidak kedalamannya itu sampai dengan dengkul kita. Sekarang itu kayak selokan itu. Salahnya di mana? Salahnya sumber air itu juga mungkin juga andilnya andilnya cuaca iklim juga yang curah hujan mungkin berkurang daripada dulu, karena semakin berkurangnya hutan kan otomatis curah hujan juga kecil. Karena dia nggak bisa nyimpan air juga di situ. Nah itu saya juga tidak bisa ngomong gimana terlalu banyak karena saya tidak tinggal di sana. Tetapi apapun lah alasannya, kalau itu sudah kelihatan mata, kita nggak pernah tahu kenapa-kenapanya. Taunya harus begini lagi. Setidaknya jangan terlalu parah lah. Ini Sumbawa, jagung, banjir. Sekarang pohon-pohon besar tempat madu biasa, lebah itu biasa diam tidur, sekarang udah mulai berkurang. Nah, pergi nggak tahu kemana tuh lebah, mungkin berubah jadi burung kali. Saya nggak tahu. Tapi itu juga masalah. Sumbawa kan selama ini bangga sebagai penghasil madu. Sekarang kita cari madu di Sumbawa tidak segampang kita cari aqua, air mineral. Nah, itu juga enggak ini. Belum lagi oknum-oknum yang madu Sumbawa tapi dicampur berapa turunan. Itu juga. Saya cuma pikir Sumbawa kalau bisa kembalilah mundur 30 tahun yang lalu suasananya, tapi maju 10 tahun dari sekarang ininya gitu, keadaan ekonomi. Sumbawa itu saya tinggalin 30 tahun. Tapi bekas-bekas yang dulu tuh masih ada. Nah, antara 30 tahun ini nggak kelihatan nyata ya, mungkin sisi lain yang kita nggak lihat ya. Cuma memang kalau dari segi prasarana infrastruktur, kemajuan Sumbawa luar biasa. Jalan-jalan sudah terhubung semua, kota-kota tempat-tempat sudah terhubung semua. Kemudian ada lagi kualitas jalannya bagus. Itu hanya ada beberapa tempat yang jalannya belum tersambung. Itu yang paling kita selama ini kita sering cerita itu adalah ada satu desa namanya Tepal, itu di ketinggian 1000 meter. Itu Tepal itu penghasil kopi enak, terus masih bagus lah alamnya. Itu sebenarnya bagus untuk dijadikan kayak konservasi atau wisata atau apa. Syukurnya saya dengar itu ada pemerintah provinsi yang saya dengar malah sudah mulai bagus. Cuma kita nggak tahu. Saya nggak komen terlalu banyak karena nggak paham. Tapi saya pengennya kalau bisa Sumbawa itu jangan terlalu jauh ketinggalan lah daripada tempat lain. Kembali ke yang pekerjaan kita ini. Saya waktu bawa kapal ke Sumbawa itu, bawa kontainer ke Sumbawa itu salah satunya supaya Sumbawa itu bisa harga murah, terus efeknya ke ekonomi yang itu bisa terjangkau. Gitu. Oke, ngomong-ngomong di mana sih kampungnya di Sumbawa tuh? Sumbawa kampung saya di Nijang. Itu desa apa? Di pinggir. Nama desanya tuh Nijang, itu di pinggir kecamatan apa ya? Sumbawa lah. Sumbawa. Jadi kalau di bandara tuh sebelah kanannya ya kalau kita dari Lombok ya. Oh, di kota. Enggak kota, itu masih di kaki gunung kok. Tapi sudah masuk wilayah kota kayaknya sekarang. Nah ya kan Sumbawa kan. Tapi masuk kota Sumbawa besar masuk. Ya, itu maksudnya. Cuma ya alhamdulillah kampung saya itu sudah rapi, sudah bagus lah. Jalan-jalan bagus karena dilewatin oleh jalan semacam Trans Sumbawa yang dari Pototano ke Sapi itu bagus. Gitu. Jadi dulu sampai SMA masih di Sumbawa ya? Ya, saya di Sumbawa.
Lulus SMA saya berangkat ke baru keluar ya. Mau belajar bahasa Jawa, saya kursus bahasa Jawa, yaitu saya pergi ke Malang. Itu luas sekali loh Sumbawa, ada berapa? 24 kecamatan ya? Waktu saya di Sumbawa itu masih 14 kecamatan. Sekarang katanya 30 lebih katanya. Pemekaran ya. Nggak ngerti, kurang tahu. Dulu kan Sumbawa Barat itu kan ada Taliwang, Seteluk, Jereweh, itu kan masuk Sumbawa. Artinya kalau 3 itu keluar berarti kan sisa 11. Nah, sekarang ada 30 nggak tahu berapa. Itu. Jereweh itu tempat tambangnya itu. Iya, menurut sejarah, menurut peta. Iya. Iya. Kata orang-orang juga begitu. Tapi benar nggak? Oh, kata orang-orang. Itu. Nggak tertarik untuk kontestasi di politik supaya bisa berbuat lebih banyak dan konkret, karena kewenangan, sumber daya, dan apa itu ada di tangan sehingga bisa melakukan. Gimana? Sebenarnya untuk berbuat itu tidak harus di situ. Kita cukup bekerja benar di bidang kita masing-masing ya sudah cukup. Paling tidak ada legasi secara ini. Kayak saya nggak berani ngomong saya sudah meninggalkan legasi, meskipun saya berusaha masukin kapal kontainer. Saya buka kantor cabang di Lombok, di Sumbawa, di Bima. Waktu itu sempat kita ada cabang di Pekat. Pekat itu di Dompu, di kaki Gunung Tambora. Saya ada cabang dulu sempat berapa bulan. Tahu saya itu, sudah main sana saya. Ada pabrik gula di situ. Nah, saya sebagian materialnya saya ikut ngakut gitu. Bagian, tapi belakangan kita nggak terlalu ini, saya juga nggak incas langsung di situ soalnya. Cuman saya proses asesmennya saya ikut itu di Pekat. Itu Pekat itu sebenarnya potensi lebih besar. Ya, di Dompu juga sempat ada isu akan dibuat semacam pelabuhan yang bagus kan sebenarnya. Mungkin ya, saya belum pernah dengar. Kalau Dompu itu pelabuhan Calabai itu bagus. Ya itu, di Calabai. Yang di Pekat itu bagus. Itu draftnya sekitar 8 meter atau berapa meter, itu bagus draftnya. Di situ ada dulu bekas pabrik kayu yang lama. Di situ dia punya jetty sendiri. Cuman saya nggak pernah ngecek langsung bagaimana ininya kondisi existingnya aja. Memang di Sumbawa itu kalau untuk kayak pelabuhan itu masalah. Di Badas itu dermaganya itu hanya terbatas hanya berapa jetty. Kemudian arus alur masuk ke pelabuhan ke dermaga itu juga sempit. Kalau orang nggak biasa dia bisa nabrak karang di Badas itu. Yang artinya itu perlu segera ditangani ya. Tangani. Tapi bukan berarti juga harus bikin di tempat baru yang investasinya gede. Cukup di situ aja, di sekitar situ bisa dibangun lagi di depannya. Kalau menurut saya ya, kita nggak ngerti teknisnya gitu. Nah, Oke. Bang Surya, saat ini hari-hari ini rame pilkada serentak itu. Salah satunya Sumbawa juga. Apa pesan Anda kepada para calon-calon kepala daerah itu? Artinya fokus pada hal apa saja dan apa alasannya? Yang nomor 1 tadi udah saya sampaikan. Sumbawa itu potensinya banyak. Jangan sampai mubazir. Itu nomor 1. Sumbawa itu punya Samota namanya. Iya, Samota. Samota itu kawasan khusus di Teluk Saleh. Tapi itu kan biosfer dunia. Saya dengarnya begitu karena saya nggak tahu sendiri. Nah, itu jangan sampai itu dirusak karena kepentingan ekonomi sesaat, macam ekonomi jagung. Nah, jangan bangun industri-industri yang berpotensi bisa merusak lingkungan. Memang industri semua merusak lingkungan, tapi kan ada macam-macam industri yang tidak terlalu ekstrim dampaknya. Itu di Samota ya, khususnya di Teluk Saleh. Karena di situ kan airnya nggak jalan-jalan muter di situ-situ aja. Nama teluknya keren juga ya. Teluk Saleh. Itu nama kakek saya itu diambil kayaknya.
Karena dia harus bilang begitu, karena namanya dia sekuler, Surya. Kayak nama saya dicurigai, Aldo. Terus apa lagi pesan kepada calon kepala daerah? Nah itu kalau yang lain sih kepala daerah tuh nggak usah terlalu banyak janji. Pertanian aja beresin tuh. Sumbawa tuh banyak bikin bendungan, tapi lahan yang harusnya diairin bendungan tuh dibangunin rumah. Kenapa tidak punya blueprint yang bagus untuk ditata? Saya nggak ngerti apakah ada atau tidak. Tapi saya pernah bekerja di developer dan saya ngelihat sedih saya. Jalur hijau pelan-pelan dibikin kuning, nanti dibangun. Padahal itu misalnya irigasi teknis ya, pengairan teknis. Pengairan teknis itu kan sudah pakai uang negara bangun sarana prasarananya. Kenapa nanti dibiarkan begitu saja orang bangun rumah? Memang itu tanah milik dia, haknya dia. Tapi kan harus ada kayak perda. Ini loh pengairan teknis yang diganggu gugat. Berapa biaya yang dipakai untuk bangun bendungan, untuk bangun saluran, tiba-tiba karena ini di dekat kota akhirnya dimatikan begitu aja. Itu kan mesti dipikirin. Kalaupun tidak, bagaimana caranya diarahkan lah. Misalnya di daerah-daerah yang kering, kawasan kering di Sumbawa itu kan banyak. Ya kalau orang nggak mau tinggal di sana, bisa dimulai dari pemerintah. Bikinlah kantor instansi pemerintah apa yang di dekat situ, nanti juga ngikut orang-orang gitu. Itu menurut saya ya. Tapi di luar itu kan kembali lagi, ada nggak keinginan politisnya mereka atau goodwill-nya mereka juga. Nah, Sumbawa itu butuh orang yang wawasannya bagus, bisa membaca situasi di depan dan bisa memetakan Sumbawa dengan benar. Sehingga kalau ngomong jelas, saya pengen begini nih, caranya begini. Terus harus orang yang punya koneksi itu di luar, terutama bisa menarik investasi. Sehingga dia bisa bawa orang suruh, jangan cuma suruh orang bangun pabrik, suruh orang tanam kelor lah, suruh orang penggemukan sapi kan bisa di semua itu. Dan lahan masih banyak, tinggal bagaimana kayak irigasinya atau apa, pengairannya gimana. Itu saya bilangnya gitu. Perbanyak studi komparasi ke daerah-daerah yang mirip sama Sumbawa. Jangan komparasi di Jakarta. Di Jakarta nggak ada apa-apa. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu kalau saya. Oke. Kita ternyata harus tengok juga dengan durasi yang kita pakai. Sampailah kita untuk episode perdana bicara sama orang Sumbawa yang dia bangga dengan kesumbawaannya. Tidak kampanye ini. Sekarang sebagai statement penutup, apa ini Anda katakan kepada pertama sesama pelaku usaha apapun itu. Kedua kepada generasi milenial. Dan yang ketiga kepada kawan-kawan yang kebetulan menerima mandat kepemimpinan formal, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif, di dalam bersama-sama stakeholder yang lain membangun Sumbawa khususnya dan NTB pada umumnya. Silakan, ini dia Surya Herianto. Terima kasih. Pertama, kalau untuk teman-teman pelaku usaha manapun, jangan terlalu fokus sama keuntungan materi juga. Kita juga harus nabung juga keuntungan akhiratnya bagaimana. Harus punya nanam sedikit nama lah. Itu yang utama. Terus yang kedua. Ini tiba-tiba jadi orang tua ini. Saya pura-pura. Iya, yang kedua. Terus masih dalam konteks tadi, orang-orang berusaha tuh boleh.
tapi jangan saling mematikan. Terutama usaha sejenis. Saya ngelihat di dunia pelayaran ini mereka saling mematikan, bakar duit kerjaannya. Zero sum game ya? Iya, mereka bakar duit. Ketika kompetitornya habis, dia baru nanti mencekik leher atau menggorok leher dari belakang. Orang sakit tapi nggak mati-mati. Itu lehernya nggak putus soalnya. Itu bahayanya. Ini bisnis yang jahat-jahatnya sekarang begitu. Nah, itu kalau yang masalah itu. Pokoknya berusaha, kalau bisa ya berusaha yang bisa saling untuk memberi manfaat orang banyak lah. Di samping kita dapat uang ya dapat amal juga. Itu saya. Terus yang kedua, untuk milenial, saya nggak terlalu paham ini milenial ini. Cuman yang saya ngelihat, milenial ini secara rasa kurang. Mohon maaf milenial. Dia harus banyak melatih rasa. Kalau saya punya keyakinan, antara otak dan antara kepala dan hati itu dijembatani oleh rasa. Nah, mesti mereka tuh jangan terlalu tergoda dengan kayak hal-hal yang instan. Tidak mengindahkan proses. Kemudian kalau orang Jawa bilang jangan kedonyan. Apa ya bahasa Sunda kedonyan, saya nggak terlalu paham. Nah, itu jangan kayak gitu. Jadi coba down to earth. Jangan cuma ngelihat sesuatu itu bagusnya. Dia nggak tahu proses untuk menjadi bagus itu seperti apa. Itu mereka nggak pernah itu. Itu yang saya tahu. Saya sih yakin nggak semua seperti itu. Tapi saya lebih suka menyorot yang ini supaya mungkin adalah orang yang bisa milenial tapi punya pola pikir lebih dia ke lebih mementingkan masalah ini juga spiritual. Nah, spiritual itu bukan sekedar spiritual dengan Tuhan, tapi spiritual sebagai manusia juga. Kayak gitu. Nah, sebelum berlanjut, yang stressing milenial, apa rekomendasi Anda ke dunia usaha? Rekomendasi? Maksud saya umumnya angkatan kerja generasi berikut itu semua mesti mikirnya nyari kerja, terus PNS. Nah, Anda setelah punya pengalaman malang melintang sebagai anak Sumbawa di dunia kerja dan di dunia usaha, apakah Anda merekomen milenial itu untuk terjun di bisnis atau bagaimana? Saya sangat rekomen. Milenial itu cenderung agresif, beberapa diantaranya kreatif. Nah, ketika ada arahan, ada sosok panutan atau ada model yang bisa dia lihat, role model, dia akan bisa ini, dia akan bisa maju. Itu milenial pasti bisa. Mereka tuh cepat beradaptasi, itu cepat. Nah, di sini juga perlu kan, yang tua juga perlu mengajak lah istilahnya. Jangan yang tua jalan sendiri, yang muda jalan sendiri dibiarin. Ya, jadi mesti kalau bisa kolaborasi milenial sama yang tua. Nanti bisa transfer ilmu, bisa transfer attitude di situ, bisa transfer semangat juga gitu. Milenial itu terbuka. Itu positifnya milenial. Sorry, tadi saya masih belum menyebut positifnya. Itu mereka terbuka, agresif, dan sangat adaptif. Itu yang saya lihat. Jadi tanpa ragu-ragu, rekomendasi banget, most recommended untuk menekuni bisnis sedari awal. Yang penting jangan pengen mulai langsung hasil gitu aja. Jadi ada 3 yang saya punya. Saya pernah bekerja di satu tempat dan orang ini cukup mapan di bisnis. Dia merekomendasikan 3 hal. Apa itu? Setiap pekerjaan apa saja harus kita sukai supaya kita happy. Yang kedua, kalau kita sudah suka, kita harus tekunin. Totally. Ya. Nah, setelah kita tekunin, kita harus betah. Konsisten.
Ya, itu 3 itu. Saya yakin sekali. Meskipun saya mungkin belum seperti itu, tapi saya masih ingat terus itu. Waktu saya masih fresh graduate itu saya belajar dari beliau itu termasuk juga ya sudah senior lah di bisnisnya nasional kita ini. Itu bagus sekali buat kadang-kadang saya ngeliat kalau saya sudah bosan, ini pilihan saya harus yakin gitu. Ya gitu. Oke. Dan yang terakhir tadi untuk para pemangku amanah. Pemangku amanah itu yang paling pasti kan kita minta mereka tuh konsisten sebagai pemimpin. Pemimpin jadi panutan lahir batin luar dalam. Itu satu. Jadi bukan sekedar prestasi yang kita lihat, tapi kelakuan juga kita lihat. Terus jangan sembarang janji. Kalau janji, janjilah yang mampu dilakukan. Karena rakyat itu kasihan. Sudah dibohongin, enggak ada solusi apa-apa akibat kebohongan itu. Sering terjadi. Saya nggak bicara untuk konteks kita, sudah secara global aja. Nah, terus yang ketiga. Kok yang kedua tadi kok marah-marah kenapa ya? Oke, yang ketiga apa? Terus yang ketiga kalau misalnya mereka itu sudah dapat amanah jadi pemimpin. Mbok Yao. Tenanan gitu loh. Bikin satu kondisi sehingga semua orang tuh nyaman. Tidak mungkin 100% nyaman, tapi dikondisikan semua adil. Jangan nanti setelah jadi grupnya sendiri yang dapat proyek misalnya begitu. Adil lah, itu karena kata kunci semuanya itu adil. Keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Sumbawa. Iya, kira-kira begitu. Iya. Bang Surya, thank you banget ya. Saya thank you banget. Sudah diajar ngomong di tempat kayak gini. Aduh, ini gak enak badan saya ini. Orangnya ternyata lemah, lembut, gemulai. Ngerti kalau gini, tadi itu saya mulai dulu dengan petik harpal. Harapan palsu. Bang Surya, oke, thank you banget ya. Jangan lama-lama di situ. Segera terbang kemari, kita ketemu. Siap. Ngopi-ngopi gitu, ngobrol. Salam sehat semuanya. Oke, thank you. Ya, teman-teman, demikian tadi kita ngobrol dengan orang keren yang super sibuk. Ya. Namanya Surya Heranto, anak Sumbawa, dan tanpa ragu-ragu dia menyatakan bangga jadi orang Sumbawa. Ya, saya tidak ngerti dia nyindir siapa, tapi saya pikir memang seperti itu. Setiap kita harus bangga di mana kita dilahirkan dan kita harus berbuat di situ. Sehingga Republik ini segera berlalu lah, jangan terus-terusan bersendau gurau kayak sekarang. Waduh, repot ini, gitu lah. Saya harus segera nyetop omongan saya, kalau enggak agak lebar, gitu ya. Sekali lagi Bang Surya, thank you banget. Kita ketemu di episode berikutnya. Oke, teman-teman, saya Aldo, teman Anda untuk kembali inspirasi. Bangku Inspirasi Bisnis, ciptakan momentum hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.